Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, teman-teman senasib seperjuangan, sahabat subscriber dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan Mbah Mijagat. Kali ini Mbah Mijagat mau menelusuri situs purba kala yang dulu pernah tenar di masa tahun 90-an ya teman-teman ya. 80-an, mungkin tahun 80-an atau 75-an ya teman-teman ya. Karena di sini adalah posisinya di Kedung Bingit, yang mana dulu di Kedung Bingit ini diceritakan ada suatu gua ya teman-teman ya. Gua yang arahnya menuju kiblat teman-teman. Dan diceritakan di situ gua Kedung Bingit ini menghubungkan dengan gua Asurotomo atau gua Ujung Negoro ya teman-teman ya. Dan cerita ini memang tidak bisa dibuktikan karena gua tersebut berada di dalam kedung atau dalam kali ya, di dalam kali sungai ya teman-teman ya. Yang arahnya ini ya teman-teman ya. Kedung Bingitnya ini belum kelihatan sungainya, tapi di dalam sekali jurang ya. Itu adalah sebelah sana adalah sebelah sungai teman-teman. Jadi ini yang tengah-tengah ini ada sungai. Dan boleh dikatakan namanya cerita legenda atau dongeng ya teman-teman ya. Tapi dongeng tersebut ada hubungannya dengan sejarah, ada hubungannya dengan kenyataan teman-teman ya. Karena ini di semak-semak ini ya teman-teman ya. Ini lurusnya di atas guanya ini bagian sini teman-teman. Dan perlu saya ceritakan teman-teman ya bahwa di sini itu dulu katanya ada gua di dalam sungai ini ya teman-teman ya. Dan untuk membuktikan bahwa di sini ada gua dulu sewaktu semasa saya kecil ya teman-teman ya. Itu saya selalu menghentakkan kaki ya. Ini letaknya di sini teman-teman ya. Ini sudah rimbun sekali. Letaknya di sini. Seperti ini teman-teman. Jadi posisinya kalau saya menghentakkan kaki dulu ini di bagian sini ini berbunyi teman-teman ya. Bunyinya semacam menginjak di tangga naik ke lantai atas rumah tingkat ya teman-teman. Bunyinya dung 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 gitu ya teman-teman ya. Coba saya injak, hentakkan ya teman-teman, apakah masih berbunyi seperti dulu. Dulu sewaktu saya masih kecil, saya ikut bapak saya mancing di sungai ini ya teman-teman, di sungai Kedung Bingit ini ya. Itu selalu saya menginjak di kaki ini, di bagian sini saya hentak-hentakkan itu berbunyi. Coba kita buktikan sekarang apa masih ada ya teman-teman. Kayaknya sudah tidak ada teman-teman, karena dulu suaranya itu kenceng sekali, nggak seperti itu ya. Berarti sudah tidak ada teman-teman. Artinya begini teman-teman, kesimpulan saya ya. Kalau dulu sebelum ini di bawah ini kan ada, di bawah kedung ini ada bendungan ya teman-teman ya. Nah itu dulu waktu ini dihentak kaki begini bisa berbunyi itu sebelum ada bendungan teman-teman. Sebelum ada bendungan, waktu kecil saya itu belum ada bendungan dan saya selalu bermain di sini pakai bunyi-bunyian gua ini ya. Ini berbunyi tapi sebelum di bagian bawah itu ada bendungan. Kesimpulan saya berarti setelah ada bendungan tertutup oleh material-material yang hanyut dari banjir-banjir ya teman-teman ya. Dari banjir, dari masa ke masa banjir itu menutup gua mungkin ya, seperti itu teman-teman ya. Dan konon gua ini menghubungkan dari Kedung Bingit ini sampai ke Ujung Negoro teman-teman ya. Ini saya tepat di atasnya, di mana dulu yang pernah saya hentakkan kaki di sini berbunyi dung-dung, tapi sekarang sudah tidak ada.
Dan itu tadi ya teman-teman, kesimpulan saya berarti sudah tertutup oleh material-material yang hanyut dari banjir yang berturut-turut ya teman-teman. Ini sudah tidak berbunyi teman-teman, tidak seperti dulu. Ini sudah rimbun sekali ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat, kita mungkin menuju ke sedikit ke lereng atau ke batu padasnya di atas gua. Diceritakan di sini adalah Kedung Pingit ya teman-teman. Nah ini di atas Sadas ini teman-teman, saya mungkin teman-teman bisa lihat itu sungainya ya. Nah ini sungainya teman-teman. Dan ini di bawah airnya ada gua teman-teman ya. Konon katanya saya ceritakan tadi ya, tapi sekarang sudah tertutup. Dan di sini ini gua tersebut sudah diceritakan dari nenek moyang kami teman-teman ya. Memang terdengar adanya gua di sini ya. Tapi tidak ada yang bisa membuktikan kecuali orang yang pernah terdampar di gua tersebut. Ya teman-teman ya. Salah satunya adalah dulu mendiang paman saya. Nah, itu pernah menjala ikan di sini. Maaf ya teman-teman ya, karena saya bercerita ini orangnya pun sudah tidak ada teman-teman ya. Tapi dulu berceritanya sewaktu hidup sama saya teman-teman ya, itu bukan sendiri. Namanya sebut saja Mbah Carmadi ya, yang lagi menjala ikan di sini dengan mendiang Pak Radul ya, yang katanya sewaktu menjala ikan itu jalannya tersangkut teman-teman. Menjalannya berdua dengan Pak Radul ya. Dan yang cerita itu Pak Radul juga Mbah Carmadi dulu pernah bercerita dengan saya teman-teman waktu saya kecil. Itu katanya waktu jalannya tersangkut itu Pak Radul disuruh megang talinya teman-teman. Lalu Mbah Carmadi itu turun ke sungai menyelam, tapi lama sekali teman-teman. Sampai Pak Radul yang di atasnya pun sampai khawatir apakah Bapak Carmadi ini hilang atau dimakan sesuatu ya teman-teman ya. Setelah beberapa lama setelah menyelam teman-teman ya, kemudian muncul kembali dengan jalannya pun sudah dipanggul teman-teman, sudah sudah tertata rapi, tapi dengan penuh ikan ya teman-teman di jalannya itu. Dan setelah sampai di darat, Mbah Carmadi bercerita sama Pak Radul teman-teman, katanya menyasar sampai ke gua, dan disitulah menangkap ikan banyak sekali, dimasukkan ke dalam jala lalu diangkat sampai ke daratan. Itulah cerita benar atau tidaknya ya, cerita almarhum Mbah Carmadi sama Pak Radul kepada saya dulu waktu saya kecil teman-teman ya. Dan sering sekali saya di sini dulu diajak mancing oleh bapak saya almarhum ya teman-teman ya di sini ya. Juga pernah bapak saya itu dari atas sini teman-teman, tapi dulu sungainya tidak dalam seperti ini ya teman-teman ya, agak naik lagi ya, tidak seperti ini. Atau dulu mungkin enggak, mancingnya dari agak ke bawah teman saya ya, agak wadahnya agak ke bawah lagi, memang seperti ini. Itu pernah mendiang bapak saya ini, tapi pas waktu mancing enggak sama saya teman-teman sendiri ya, mendapatkan batu teman-teman ya. Sebenarnya batu itu kalau bapak saya ini peka itu sebenarnya berlian teman-teman. Suatu saat bapak saya itu mancing teman-teman ya, mancing pada dari pagi sampai siang hari itu tidak mendapatkan ikan. Dan di menit-menit terakhir itu ada sambaran teman-teman ya, terasa sambaran ikan. Lalu dihambatlah itu pancing, tapi ternyata ketika sampai ke atas sebuah batu sebesar kepalan manusia dewasa teman-teman. Tapi batu ini ya semacam batu-batu cadas ini ya teman-teman, tapi kata bapak saya itu banyak apa namanya ya, sinar-sinarnya itu teman-teman.
Lalu karena bapak tujuannya ini mancing ikan kok dapatnya batu, kemudian diletakkan ya teman-teman di samping bapak itu mancing. Kemudian bapak pulang dan sampai di rumah bapak cerita sama om saya, bercerita yang saya sebutkan tadi, dan disuruhnya bapak saya itu kembali ke sini teman-teman untuk mengambil batu itu. Tapi sampai di sini sudah tidak ada teman-teman batunya. Itulah cerita mistis di Kedung Bingit ya. Ini saya letaknya berada di ketinggian di atas Kedung Bingitnya ya teman-teman ya, yang dimana saya tadi menghentak-hentakkan kaki untuk mendapatkan bunyi-bunyian yang dulu semacam saya kecil, tapi ternyata sudah tidak ada, dan kesimpulan saya sudah tertutup dengan material-material yang hanyut semasa banjir ya teman-teman. Gua tersebut sudah tertutup. Memang dulu saya tidak bohong atau tidak hanya cerita bohong ya teman-teman. Saya dulu memang pernah membuktikan, dan tidak sekali dua kali ya, sudah beratus-ratus kali mungkin teman-teman, karena saya sering ke sini waktu saya menggembala kambing atau menggembala kerbau atau lagi ngerumput di sini tuh sering saya waktu saya kecil ya teman-teman. Apalagi kalau mancing dulu di sini ramai teman-teman, banyak orang-orang yang mancing ya. Bahkan dulu ada orang dari Pekalongan perahu khusus untuk mancing di sini teman-teman. Tapi dulu suatu ikannya banyak. Tapi dengan perkembangan zaman saat ini, tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab menghancurkan semuanya teman-teman. Sungai sering pakai obat, yang menangkap ikan pakai obat, ada yang menangkap ikan pakai racun, ikan pakai racun, ada yang menangkap ikan pakai strum, akhirnya ikan semakin langka. Dan udang dulu yang di sini banyak teman-teman ya, udang galah ya, sekarang sudah tidak ada sama sekali. Yang ada hanyalah ikan sapu-sapu yang tidak berguna. Ya, ikan sapu-sapu memang berguna, tapi beberapa orang yang membutuhkan teman-teman untuk pakan ternak. Baik teman-teman, kiranya Mbak Misakat sudah berbicara panjang lebar ya teman-teman ya. Tapi percaya atau tidaknya teman-teman, itulah yang memang saya alami dan saya ceritakan. Kedung Bingit ini adalah cerita legenda, tapi ada hubungannya dengan cerita sejarah. Kalau cerita legenda itu dari mulut ke mulut, dongeng, tidak ada kenyataannya ya teman-teman. Tapi kalau sejarah itu ada kenyataannya dan mungkin perbuatan dari manusia ya teman-teman. Itulah tadi teman-teman cerita saya dari atas, dari ketinggian Kedung Bingit ya, di puncaknya. Dan teman-teman bisa lihat sendiri tuh di bawahnya ada Sungai Kedung Bingit, dan di sini letaknya posisinya Penggik ya teman-teman ya, di Penggik itu teman-teman, sungainya yang ke arah menuju ke Bendungan. Teman-teman, nah ini hutan-hutannya, teman-teman bisa lihat ini batu-batu padasnya ya, nih hitam. Dan di sini dulu terkenal macam-macam cerita ya teman-teman ya, macam-macam cerita. Apalagi di gua itu kalau saya ceritakan tidak cukup satu teman-teman. Dan sekilas saja di sini ada gerombolan gerombolan burung dara ya teman-teman ya. Tapi burungnya itu ajaib. Kalau nyampe di sini itu teman-teman, burung merpati itu kalau berkeliaran sampai ke sawah, tapi kalau nyampe di sini hilang. Ini itu hilang. Sarangnya itu mana? Saya tidak tahu. Tapi saya saksikan sendiri teman-teman. Tidak bohong ya, saya pernah menyaksikan sendiri. Ada segerombolan mati, kalau nyampe di sini itu hilang. Seperti burung biasa, burung dara biasa teman-teman ya. Ada yang mega, ada yang gambir, macam-macam. Jadi kalau nyampe itu hilang. Tapi arahnya ke darat sini ya, di sini. Tapi hilang. Oke teman-teman, itulah tadi cerita Mbak Misaka di penelusuran situs sejarah yang tidak terkuak, tapi dulu saya pernah rasakan, memang benar adanya. Walaupun saya tidak pernah melihat guanya,
atasnya ini berbunyi dung-dung, itu artinya di bawahnya itu ada. Oke, terima kasih teman. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel Mbah Mizakat, dan mohon atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.